Ibu Bupati Kabupaten Cianjur, Ibu Anita Sincaiyani Herman, mengunjungi SD Negeri Sukatani di Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Kunjungan Ibu Bupati, dalam rangka meresmikan Bank Sampah FKCS, yang diprakarsai oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sukatani, Nur Hayati, bersama jajaran tenaga pengajar SD Negeri Sukatani. Setibanya di halaman sekolah, Ibu Anita Sincaiyani Herman disambut oleh Camat Cibeber, Ali Akbar beserta istri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Himan Haris, Ketua Jabar Bergerak Kabupaten Cianjur, Dr. Yusuf Nugraha, dan Kepala Sekolah SD Negeri Sukatani, Nur Hayati, beserta jajaran guru dan pemerintahan Desa Mayak. Ibu Anita Sincaiyani Herman meninjau lokasi taman dan tempat baca buku di halaman belakang sekolah, dilanjutkan melihat kolam budidaya lele, greenhouse, serta melakukan penandatanganan prasasti dan menggunting pita, sebagai tanda dibukanya secara resmi Bank Sampah FKCS. Bapak Yusuf Nugraha sebagai Ketua Jabar Bergerak Kabupaten Cianjur, kemudian Bapak Kadis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cianjur, Bapak Himan Haris. Dan alhamdulillah peresmian sudah dilaksanakan sampai dengan pengumpulan kita. Di sesi akhir kunjungannya, Ibu Anita Sincaiyani Herman melihat kemasan bekas botol air mineral yang telah diisi secara padat dengan sampah kertas dan plastik, yang dijadikan bahan sebagai ekobrik, dan diakhiri dengan foto bersama para siswa SD Negeri Sukatani sambil memegang ekobrik kebanggaan mereka. Terima kasih kita sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur selaku Kepala Sekolah di SD Sukatani, yang sudah memiliki inspirasi yang bagus terhadap lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan yang baik, lingkungan yang bebas daripada sampah yang akan membahayakan kepada masyarakat. Dan ternyata sampah-sampah ini dijadikan sebuah hasil karya yang cukup bagus berupa kombinasi antara sampah plastik botol dengan sampah plastik yang berupa kertas gitu ya. Dan ini menjadi satu bagian terpenting bagi masyarakat. Jadi kalau buang sampah itu sekaligus dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi semua bisa disimpan, ditata sedemikian rupa menjadi sebuah alat, baik mebel maupun sarana-sarana yang lainnya. Ya. Jadi ini kita kembangkan mudah-mudahan ekobrik bagi lingkungan sekolah, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ini menjadi inspirasi. Harus dimulai pendidikan lingkungan itu dari sekolah, ya, kemudian ditularkan ke lingkungan masyarakat.
Itu aja yang saya tahu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ibu Nur Hayati ini kan ditetapkan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif. Apa tanggapannya, Pak? Kami selaku camat tentu saja merasa berbangga hati, dan ini juga mungkin merupakan kerjasama yang baik. Selain memang Ibu Nur Hayati sendiri memiliki tadi komitmen terhadap dunia pendidikan dan pengelolaan sampah, juga ini juga bisa terjadi karena memang ada dukungan dari berbagai pihak, dari para guru, dari warga masyarakat, dan juga dari para kepala desa. Itu Pak Topik. Ini hari Kamis tanggal 18 November 2021 bahwa kami di Desa Maya kedatangan Ibu Bupati untuk melaksanakan peletakan pertama tentang pembangunan Rutilahu yang berlokasi di RW 01 RT 2 Kampung Citangkir, Desa Maya. Kemudian kami juga diteruskan untuk peresmian sampah bank yang ada di SD Sukatani oleh Ibu Bupati. Selanjutnya kami mengharapkan kepada kita semua bangga bahwa di sekolah SD Sukatani sudah menjadi sekolah SD unggulan pertama yang ada di Desa Maya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan untuk kedepannya ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, itu Pak, kami ceritakan. Berangkat dari keprihatinan di mana lingkungan sekolah sangat kotor, sampah dibuang di mana saja, anak-anak warga sekolahnya kurang peka terhadap lingkungan. Dari persoalan itu maka kami bersama teman-teman ibu bapak guru bersepakat untuk membuat program yang dinamakan program Gocing. Gocing itu gerakan cinta lingkungan. Ini sebagai program unggulan sekolah kami. Salah satu program dari gerakan cinta lingkungan ini adalah yang diberdayakan itu yaitu metode ekobrik. Metode ekobrik itu adalah pengolahan sampah plastik yang dibuat menjadi bata ramah lingkungan. Anak-anak baik di sekolah maupun di rumah, ketika mereka menemukan sampah plastik, mereka tidak buang ke tempat sampah, tetapi mereka masukkan ke dalam botol, dipadatkan sampai 200 gram sehingga botol itu terisi penuh, lalu mereka setorkan ke sekolah dan di sekolah diolah menjadi nilai. Itu program yang kami berdayakan di sekolah. Baik. Berjalan berapa lama Bu sampai sehingga sekolah ini seperti indah seperti ini Bu? Berjalan bulan Februari 2019 sebelum pandemi saya ditugaskan di sini. Itu melihat kondisi lingkungan yang tadi saya sampaikan seperti itu, lalu kita melakukan analisis potensi, identifikasi masalah sehingga kami putuskan untuk membuat program ini, dan alhamdulillah bukan tanpa masalah, bukan tanpa persoalan, tetapi semua menjadi indah ketika memang semua berjalan, semua bergerak. Kami sepakat untuk membangun sekolah yang berbudaya ini. Baik, Bu, hari ini juga Pak Kadis menetapkan Ibu sebagai Kepala Sekolah Inspiratif. Tanggapannya apa Bu? Ini apresiasi yang luar biasa kepada dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur yang sudah mendukung kami, mendukung program-program kami. Dan perlu diketahui juga bahwa program kami ini tidak sendirian, kami didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, oleh PT Danone, dan terutama dari Klinik Harapan Sehat Dr. Yusuf Nugraha yang sangat mengapresiasi program kami dan memberikan dukungan baik materi, dukungan moral, dan lain sebagainya yang luar biasa yang kami rasakan sangat berpengaruh besar terhadap proses keberlangsungan program kami. Baik, Bu, satu lagi, banyak sekolah-sekolah yang dinilai secara fisik bangunan bagus, tetapi kan tidak bisa memanage dengan baik.
tip-tip apa Bu yang ingin dibagikan untuk para sekolah lainnya untuk bisa seperti Ibu ini? Tip yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sekolah itu adalah lingkungan. Sekolah itu di mana di dalamnya ada anak, ada guru, ada tenaga administrasi, ada komponen yang mendukung proses pembelajaran. Dan mereka bisa bekerja dengan baik bila dimanage baik lingkungan, segalanya, semua standar diproses, ditata, dikelola dengan sebaik-baiknya, dan terutama adalah inovasi. Nah, di sini sekolah berwawasan lingkungan ini sangat berpengaruh, dan terutama misi pergerakan ini adalah kearifan sikap, moral, dan spiritual anak. Jadi goalnya itu mengubah perilaku anak menjadi peka terhadap lingkungan. Nah, kepekaan terhadap lingkungan ini adalah sebuah proses yang luar biasa yang di kemudian hari mereka akan menjadi terbentuk sebagai generasi yang peduli lingkungan, tetapi hari ini juga mereka melakukan pola perilaku gaya hidup ramah lingkungan. Itu yang penting. Baik. Taufik Winata, Bela Negara News, Cianjur, Jawa Barat.